Saya ingin memberikan penjelasan tentang program dan kegiatan kita. Anggarannya belum saya sampaikan karena belum fix kita ini. Tahun 2021 sementara. Secara redaksional, saudara-saudara sekalian, sudah kita paparkan pada saat kita RAK. Yang akan saya laksanakan ini, yang akan saya berikan ini adalah substansi yang akan saya sampaikan, sehingga saudara-saudara sekalian, saya mohon mengambil intisari bagian saya berperan apa, bagian saya harus melaksanakan apa, bagian saya harus mensubsidi seperti apa. Situasi dan kondisi saat sekarang ini, saudara-saudara sekalian, dua kegiatan besar yang ingin saya sukseskan. Yang pertama, Pekan Olahraga Nasional di Papua. Yang kedua, Pekan Olahraga Provinsi. Kembali saudara-saudara sekalian, saya akan berbicara masalah 1 tahun ini menyiapkan PON dulu. Situasi dan kondisi Pekan Olahraga Nasional kita, Bapak dan Ibu Hadirin sekalian, yang berlaku saat sekarang ini harus kita waspadai. Yang pertama, kita masih terhambat oleh situasi dan kondisi masalah si COVID. Hari ini, hari kemarin kita sudah melaksanakan alternatif cara bertindak kita untuk mengeliminir si COVID ini, khusus di lingkungan tempat kita berlatih, anak-anak kita berlatih. Dan alhamdulillah evaluasi menurut kacamata saya, yang mereka tersentralisasi itu tidak ada efek. Artinya 0%, 0 orang yang terpapar. Tapi saya tidak tahu setelah mereka melaksanakan berlibur tahun baru maupun Natalan. Tugas silakan, harus sudah mengambil peran. Kemudian yang kedua, situasi dan kondisi yang tidak mudah yang dihadapi oleh para pelatih, para pengurus kita, para cabang olahraga, khususnya orang-orang yang berkompeten untuk memahami, mengetahui, mengevaluasi masalah latihan. Karena apa? Ukuran kita ini tidak mampu untuk mendapatkan hasil latihan kita itu seperti apa. Kemampuan atlet-atlet kita itu sampai seterata kayak apa. 2 tahun ini kita lost. Karena apa? Tidak ada pertandingan kita. Jadi tidak ada indikator kita ini di level mana kemampuan kita ini. Saya mohon dengan hormat kepada teman-teman, khususnya bidang 2 berada di sini, ya, cabang-cabang olahraga yang kebetulan ketuanya itu menjadi pengurus PON Jawa Barat, harus segera mengambil inisiatif tertentu. Apa kira-kira indikasi kalau hasil latihan kita ini menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, artinya kualitas kemampuan kita, anak-anak kita itu meningkat. Itu yang harus dicari tahu, saudara-saudara sekalian. Fisik kemarin waktu kita di UPI untuk memperlihatkan dan mengetahui sejauh mana kebugaran. Walaupun hasilnya itu presentasinya hampir menyentuh 90%, saudara sekalian, tetapi itu tidak menjadi bagian secara teknik kita ini memiliki kemampuan yang setara itu. Oke. Yang ketiga, situasi dan kondisi yang akan kita lakukan nanti di sana, yang akan kita hadapi di Papua, Bapak dan Ibu Hadirin sekalian, Bapak harus segera tahu. Karena saya berharap setelah saya membicarakan ini, Bapak itu sudah harus mulai utrat-utrat gitu loh maunya kita. Saya tidak mau kemampuan para atlet saya itu mundur sebelum bertanding. Tetapi saya maunya sebelum bertanding atlet-atlet kita harus mengatakan menang. Oleh sebab itu, korelasinya silakan latihan kayak apa yang harus dibangun. Kalau saya sudah memberikan cerminan, optimalkan latihan pelaga ini. Optimalnya kayak apa? Silakan jabarkan, dipetakan. Apakah baikan dengan tahapan, apakah baikan dengan subsidi ini, itu, dan sebagainya. Gimana sentral, gimana ini, belum lagi berbicara apa SDM-nya. Masalah dukungan, serahkan kepada saya 100% seperti apa yang akan diminta saudara-saudara sekalian. Kemudian berkaitan apa sih tugas yang harus kita lakukan? Yang jelas Pak, Jawa Barat itu dengan segala kekuatan dan kemampuannya di PON Papua nanti Pak Danu tidak boleh kalah, harus mampu mempertahankan juara umum. Eta tugas pokok kita.
Sampai saya mengatakan sama Pak Oge, lamun urang engke terjadi dua rombong usulan bubarkeun ke Jawa Barat ya. Percuma ratusan miliar kita terima. Kalau sebab itu kita harus tergugah Pak era terus terang aja lamun urang kejual itu. Usaha naon dere? Kahiji urang punya kemampuan yang sudah tergambarkan. Kedua punya fasilitas, ketiga selain pelan kita manfaatkan aja. Bapak Ibu, saya sudah berkeliling setidaknya 7 provinsi. Saya lihat tempat fasilitas latihan Pak, tidak selengkap kita di luar Jakarta Pak. Karena saya juga nggak tahu Jakarta itu dimotori oleh DKI, oleh Kolminnya atau fasilitas setnek. Saya juga tidak tahu, yang jelas latihannya juga tidak terlalu lancar seperti kita. Kalau daerah Sumatera Pak, jarian. Bapak udah tahu kantor KONI Sumur. Saya nanya ke kios rokok di depan, kantor KONI di mana Bapak? Ini Pak. Astagfirullahaladzim. Diharap nage kasok, tahu kasok? Ya itu gitu Bapak. Begitu asup ke dalam tidak bisa dari depan. Karena ada itu pintu gerbang besi ini serelekin tuh. Mun di orang mah rukuk. Belum lagi digembok. Tilu pantau. Akhirnya saya masuk ke dalam. Dalamnya lewat belakang. Itu kantor KONI Pak. Di dia kantor KONI Bapak Ibu sekalian ningali mobil aralus kabeh. Ningali tempat berarasi. Usinanya tong siga saya sendiri Pak. Kudu aralus. Nah, gitu. Jadi maksud saya Bapak dan Ibu sekalian, kita ini lebih banyak kemampuan, baik kekuatan maupun segala fasilitas itu sangat memungkinkan untuk kita eksploitasi sehingga menjadi sebuah kemampuan dan kekuatan yang tidak ada tandingan menurut kacamata saya. Nah, seperti apa konsep yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ini? Kita akan menggerakkan seluruh komponen yang berkaitan dengan kekuatan, baik pengurus KONI, baik pengurus cabang olahraga, maupun segala unsur-unsur yang ada di dalamnya, Bapak dan Ibu sekalian, baik menetap, baik statis, baik ad hoc dan sebagainya, untuk kita kerahkan, untuk mampu merancang, mempersiapkan, menyiapkan, mendukung dan sebagainya, saling berkontribusi untuk mampu mempersiapkan si atlet bisa melaksanakan latihan dengan baik sehingga dia menjadi unggul, menjadi memiliki kemampuan sehingga mereka mampu bertanding dan dia unggul pada saat pertandingan di Papua nanti. Kemarin sudah dipaparkan bagaimana konsep pelaksanaan pelatih. Karena apa? Harus connect dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan kita subsidi nantinya Pak. Mulai dari objeknya, subjeknya, sampai segala sesuatu yang akan memberi dukungan kepada pelaksanaan atlet melaksanakan latihan. Yang jelas, tadi tugasnya harus mampu mengungguli setiap calon lawan yang sudah kita lakukan. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada atlet yang merasa dikecewakan oleh tempat latihan. Tidak ada atlet yang merasa dikecewakan oleh bapak-bapak sekalian. Tidak ada atlet yang merasa dikecewakan oleh sesuatu yang seharusnya dia terima. Setelah bidang 2, bapak-bapak sudah clear, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Unsur-unsur yang ada di bidang 2, bapak harus sudah mulai mengambil peran.